10 hal menarik terkait TOTL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau cari 10 hal menarik terkait TOTL. Ya, jadi buat episode hari ini agak sedikit beda karena yang udah-udah itu biasanya selagi research itu saya kontenin ya. Jadi kalian di record terus kita cari-cari. Problemnya adalah itu durasinya panjang banget, bisa setengah jam, 1 jam gitu. Sama nih kayak tadi nih, kalau tadi lagi nyari-nyari ke sana ke sini ternyata salah, mentok nyari lagi di tempat lain gitu. Nah, itu bisa panjang buat nyari-nyari, searching-searching gitu. Nah, buat memangkas durasi, berhubung stok konten juga udah banyak, jadi ya udah gitu. Kita summary-in aja. Jadi tadi 30 menit ngapain, kita wrap, kita summary-in di sini. Jadi satu konten gitu. Nah, tadi mungkin nih kalau dilihat ya tabnya ada cari public expose live 2021. Ini yang 2002 nggak? 2022 nggak ada ya? Nggak tahu kenapa di YouTube nggak ada. Nyari di mana? Nyari berbagai keyword gitu ya. Masih nggak nemu. Dan pas dapat 2021 baru buka kayaknya udah mager langsung skip. Oke. Dan tiba-tiba kepikiran ada salah satu YouTuber otomotif ya, reviewer otomotif yang dia tuh ngasih tahu 10 hal menarik tentang apa gitu ya. 10 hal menarik tentang mobil apa gitu. Nah, ini saya mau coba pakai juga ya. Jadi, tapi jawabannya bukan dari saya karena saya nggak tahu ini TOTL apa. Jawabannya dari Bing Chat. Cing cing. Ya, ini tadi saya nyari berikan 10 hal menarik yang perlu diketahui terkait TOTL. Total bangun Persada Tbk. Ini awalnya cuma sampai sini doang, dia masukin emiten lain ya. Ditambahin ini jadi biar bener gitu. Tadi dia ganti nih, bukan TOTL ya. Dia kira typo mungkin ya. Yang dikasih begini baru bener nih. Jadi ada 10 hal menarik terkait TOTL. Sebelum kita masuk 10 hal menarik ini, kita cari tahu dulu TOTL ini apa. Ini yang di sebelah kanan ini rangkuman dari yang ada di sini. Nah, jadi yang pertama ini ya, yang paling atas ini intinya adalah TOTL itu perusahaan konstruksi. Jadi bikin-bikin gedung gitu ya. Nah, di sini diceritain ada 3 yang dibikin. Pertama, fasilitas industri, yang kedua, pembangkit listrik, dan yang ketiga, properti. Itu di sini ya. Jadi udah kebayang lah gitu, yang bikin-bikin gedung bisa jadi itu punyanya TOTL. Cuma harusnya ada banyak ya, bukan cuma si TOTL-in doang gitu. Nah, terus apa 10 hal menarik yang dikasih ke kita? Hal pertama, ini dia punya kontrak baru di 2022 sebesar 22% plusnya. Ini ya, 22%. Which is gede, lumayan ya. Bayangin hampir seperempat kalinya itu nambah kontrak baru dalam 1 tahun. Cuma pertanyaannya yang expired berapa banyak juga gitu. Eh, mungkin yang menarik di sini adalah ini mungkin kita jawab di sesi selanjutnya ya. Pertanyaan untuk sesi selanjutnya, episode selanjutnya. Yang pertama, apa korelasi jumlah kontrak baru versus revenue atau profit? Ya, revenue deh. Gitu. Apa korelasinya? Ini perlu kita jawab nanti.
Terus yang kedua, hal menarik nomor 2, project baru. Jadi dapat project baru, ini ya. Project barunya ada, oh nggak bisa di zoom ya ini. Ada bangunan mixed use, apartemen, data center. Ngomongin data center yang inget Demas. Oh, beda ya. Demas itu bukan bukan konstruksinya, dia lahannya ya. Terus, ups, ada pusat pusat perbelanjaan. Nih, pusat perbelanjaan. Terus ada juga, mungkin kita lihat dari sini aja ya. Ada juga bangunan industri hotel. Bangunan industri dan hotel. Beda ya. Bangunan industri, hotel. Ada sekolah juga hingga perkantoran. Jadi cukup diverse ya. Cukup beragam. Ya ini nilai plus lah. Hal menarik nomor 3, tidak bergantung sama bank. Wow. Ini maksudnya pembiayaannya ya. Jadi coba kita lihat ya. Di sini TOTL tidak bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Artinya ini ada indikasi likuiditas yang sehat gitu. Apakah ini artinya kontraktor lainnya tuh banyak bergantung dengan bank? Entah. Cuma ini yang menarik dari TOTL. Cuma mungkin ada ide menarik juga ya. Apa berikan 10 hal yang tidak menarik? Berikan 10 hal yang tidak menarik dari TOTL. Alasan kenapa kita tidak beli ini gitu. Kenapa kita tidak boleh beli ini? Atau kenapa ini tidak menguntungkan? Nah, itu bagus juga ya. Next. Alasan menarik nomor 4. Kontrak baru 2023 targetnya plus 30%. Gede. Lebih gede daripada di 2022. Wow. Plus 30%. Oh, maksudnya tuh plus 30%. Berarti dari yang existing misalkan segini ditambah 30% dari 2,58 triliun. Gitu maksudnya. Oke. Berapa tuh? Ya, tapi 30% udah oke lah ya. Nomor 5. PER-nya 12,4. Artinya kalau gitu-gitu aja bisnisnya itu kita butuh 12 tahun balik modal. Itu dari revenue aja ya. Ya kalau revenue semuanya di-convert ke dividen ya bersih itu 12 tahun kita dapat balik modal. Balik modal tapi tetap punya perusahaannya. Jadi sebenarnya nggak balik modal juga ya, double gitu. Kalau perusahaan kita jual kan dapat uang lagi. PBV 0,9 di bawah 1, which is good. Cuma ini nggak tahu ya, ini kita dapat dari Bing Chat. Ini nggak tahu nih data sekarang gimana. Ini kalau dilihat coba ya. PBV sekarang 1,34 ini udah di atas 1, artinya sekarang mahal. Harga sekarang udah mahal kalau di compare sama book value-nya. Kalau di compare sama satu lagi tadi apa? PER-nya. PER itu ini berarti ya. Kalau pakai yang TTM 11,27. 11,27. 11 tahun ya, beda tipis lah sama yang tadi. Itu ya. Next, dapat hal menarik nomor 6. Dapat kontrak baru 619 miliar. Bulan Mei dapat 619. Nah, tadi dia bilang 30%-nya itu targetnya di 2023. Pertanyaannya sampai Mei ini dia masih on track apa enggak? Nah, itu ya. Sampai Mei masih on track apa tidak?
dengan asumsi 30% target di 2023. Lanjut, hal menarik nomor 7, laba bersih 75 miliar di 2002. Mungkin ini dapat berita yang lama dia ya. Ini kan konsepnya dia nyari di Google, nyari di Bing, dia summarize. Nah, mungkin berita yang kebetulan didapat itu berita lama. Makanya di sini nomor 7 tuh menargetkan laba bersih sebesar 75 miliar di 2022. Artinya kan kalau dia masih nargetin kan arti 2022 belum lewat dong. Padahal sih udah lewat. Gitu. Ini menarik. Apakah targetnya cocok sama realita? Nah, itu. Apakah target laba bersih di 2022 kemarin cocok dengan realita? Hal menarik nomor 8. Sama kayak nomor 4. Nah, ya, ini entah kenapa isinya sama. Bahkan yang nomor 4 tuh lebih lengkap ya. Dia ngasih tahu persenannya dan dia ngasih tahu besarannya. Sedangkan hal menarik nomor 8, dia cuma ngasih tahu besarannya. Nggak dipersenin, mager ngitung. Gitu ya. Jadi ya udahlah ya, kita skip aja. Lanjut, hal menarik nomor 9. Pipeline project hingga hingga 10 triliun. Apakah ini artinya project yang masih berjalan gitu dan belum selesai? 10 triliun. Maya, 10 triliun kalau satu tahunnya segini mungkin 10, kalau ini 2,5 ya, kan berarti 4 ya, 4 tahun lah bersih itu 10 tahun. Cuma itu kan kalau udah dikerjain, kalau 4 tahun tuh nggak ada yang dikerjain ya. Cuma kalau ada yang dikerjain ya mungkin 5 sampai 6 gitu. Jadi selama 5 sampai 6 tahun mungkin ada kontrak yang di tahun ke-6 sampai sekarang belum selesai. Jadi masih masuk ke pipeline. Atau definisi pipeline ini di depan yang belum dijalanin. Nah, itu jadi pertanyaan juga tuh. Pipeline project yang sudah lewat dan lagi ongoing atau yang belum dikerjakan sama sekali. Hal menarik terakhir, nomor 10. Belanja modal 3M untuk 2023. Sebentar. Oh enggak, tadi triliun ya. Ini M, receh ya. Dibanding projectnya sih kecil ya. Ini ya, projectnya 2T, dia belanja 3M. Kali 100 aja masih 300M. Kali 1000 baru lewat. Jadi secara kontrak kecil ya. Cuma ini perlu di compare ya. Belanja modal dibanding revenue yang didapat berapa. Ya, cuma harusnya ini ya. Udah pasti surplus lah gitu. Belanja modal untuk peralatan dan software IT. Nah, ini menarik. Oke, itu 10 hal menarik terkait TOTL. Pertanyaannya, apa kita beli sekarang? Belum. Belum cukup ya pengetahuan kita ya. Ini baru singkat aja dan kita masih punya banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang harus kita jawab sebelum kita beli. Setelah itu kita hitung short termnya oke apa enggak, long termnya oke apa enggak. Kalau oke, harganya masih masuk, baru kita beli. Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you buat semua yang nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.